Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Kusno Ade Mister dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan dari subjek menjadi objek. Yang pertama, subjek I. Dalam bahasa Inggris, kata saya ketika sebagai subjek dia berbunyi I, tetapi ketika berfungsi sebagai objek dia berbunyi me. Contoh, I drink a glass of milk every day. I drink a glass of milk every day. Saya minum segelas susu setiap hari. Saya di sini sebagai subjek. Dia berbunyi I. Drink di sini sebagai predikat, a glass of milk sebagai objek. Manakala dia berfungsi sebagai objek, dia berubah jadi me. Contoh di sini nomor 2, Mother called me just now. Ibu memanggil saya baru saja. Ibu di sini sebagai subjek, called predikat, me sebagai objek. Jadi saya pada nomor 2 itu berfungsi sebagai objek sehingga dia berbunyi me, bukan I lagi. Itu perbedaan antara I dengan me. Kalau I sebagai subjek, kalau me sebagai objek. The next, berikutnya subjek he. He ini merupakan kata ganti dia laki-laki. Ketika berfungsi sebagai subjek dia berbunyi he, tetapi ketika berfungsi sebagai objek dia berbunyi him. Examples, contoh di sini, he studies at SMP 2 Banjarharjo. He di sini sebagai subjek, studies sebagai predikat, SMP 2 Banjarharjo sebagai adverb atau keterangan. He di sini sebagai subjek yang artinya dia laki-laki. Tetapi manakala dia berfungsi sebagai objek, he berubah jadi him. I met him in the cafe yesterday. Saya bertemu dia di kafe kemarin. Dia di sini sebagai objek, sehingga dia berbunyi him. I met him in the cafe yesterday. Jadi ketika berfungsi sebagai subjek dia bunyinya he, tetapi ketika berfungsi sebagai objek dia berbunyi him. The next one, subjek she. She ini merupakan kata ganti perempuan. Dia perempuan. Manakala ketika menduduki sebagai objek dia berubah bunyi her. Contoh, she is working in Taiwan. She is working in Taiwan. Dia sedang bekerja di Taiwan. Dia di sini sebagai subjek sehingga dia berbunyi she. Tetapi ketika menduduki sebagai objek dia berbunyi her. Father phoned her last night. Father phoned her last night. Ayah menelpon dia tadi malam. Dia di sini sebagai objek sehingga berbunyi her.
Berbeda dengan nomor 1, dia di situ berfungsi sebagai subjek sehingga berbunyi she. Next, subjek you. Untuk subjek you ketika berfungsi sebagai objek, dia bunyinya sama, yaitu you juga. Contoh, you should not go anywhere. You should not go anywhere. Kamu seharusnya tidak pergi kemana-mana. Kamu di situ sebagai subjek. Ketika menduduki sebagai objek, dia bunyinya juga sama, yaitu you. I will visit you this afternoon. Saya akan mengunjungi kamu nanti sore. Kamu di sini sebagai objek, bunyinya tetap sama, yaitu you. Baik sebagai subjek maupun sebagai objek, bunyinya sama, yaitu you. The next, subjek they. They ini artinya mereka. Ketika berfungsi sebagai objek, dia berubah bunyi them. Examples, contoh, they study English seriously. They study English seriously. Mereka belajar bahasa Inggris dengan serius. Mereka di sini sebagai subjek sehingga dia berbunyi they. Tetapi ketika menduduki sebagai objek, dia berubah menjadi them. I teach them twice a week. I teach them twice a week. Saya mengajar mereka 2 kali dalam seminggu. Itu perbedaan antara they dengan them. Ketika sebagai subjek berbunyi they, ketika sebagai objek berubah bunyi menjadi them. The next one, subjek we. We ini artinya kami. Ketika menduduki sebagai objek, dia berubah menjadi us. We work in the same company. We work in the same company. Kami bekerja pada perusahaan yang sama. Kami di sini sebagai subjek. Tetapi ketika menduduki sebagai objek, dia berubah menjadi us. Mother gave us some advices. Ibu memberi kami beberapa nasihat. Kami di sini sebagai objek sehingga berbunyi us. The last one, yaitu untuk subjek it. It di sini merupakan kata ganti dari benda tunggal. Benda tunggal misalnya a book, sebuah buku. A car, sebuah mobil. A cat, seekor kucing misalnya. Itu bisa diganti dengan kata it. Ya. Jadi it ini merupakan kata ganti dari benda tunggal. Baik sebagai subjek maupun sebagai objek, it ini sama, bunyinya tetap it. Contoh, I have a cat. Saya punya seekor kucing. It has long tail. Ia memiliki ekor yang panjang. It has long tail. It di sini sebagai subjek. It ini kata ganti dari a cat. Ia, si kucing itu. It has long tail. Ia memiliki ekor yang panjang. Manakala dia sebagai objek, it juga sama bunyinya. Mother calls it.
ibu memanggilnya, memanggil si kucing itu si telon. Jadi baik sebagai subjek maupun sebagai objek bunyinya tetap sama, yaitu it. Jadi itu beberapa perubahan dari subjek menjadi objek. I think that's all. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.